Kita mulai dulu ya, nunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita memanjatkan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semuanya nikmat, yang utamanya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga yang paling utama adalah nikmat iman dan juga Islam, sehingga kita masih bisa diberikan kemudahan untuk mendatangi majelis ilmu kita pada petang hari ini ya, walaupun suhu sangat dingin ya, dan juga mungkin di luar banyak sekali kegiatan yang istilahnya menarik untuk kita hadiri, tapi ternyata Allah masih memberikan dan juga menggerakkan hati kita untuk datang ke majelis yang kayaknya aja mungkin hanya beberapa orang ya. Di sini mungkin hanya beberapa orang laki-laki dan 2 orang perempuan, tapi insya Allah di sekeliling kita ini nanti dihadiri oleh malaikat yang jumlahnya banyak sekali ya. Insya Allah kita awali majelis kita pada petang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Iya. Amin. Berikutnya, insya Allah kajian Jumat malam kita pada hari ini temanya sebetulnya biasa ya. Cuma kita variasi ya. Biasa itu bagi yang sudah mengalami, kalau yang belum mengalami artinya ya penasaran. Ya, jadi untuk tema petang hari ini kita variasi, yaitu tidak terkait tentang ini ya. Biasanya kan iman, Islam, kemudian kalimatullah dan yang lain-lain. Kita variasi kontemporer. Tema kita hari ini adalah tentang kriteria calon pendamping hidup ya. Ini kan banyak yang masih hujan ya. Dan juga ta'aruf sesuai sunnah ya, ta'aruf yang nyunah biasanya seperti itu. Yang akan disampaikan langsung oleh seseorang yang sudah berpengalaman. Ya, kalau nggak berpengalaman tidak dipanggil ke sini. Ya, kepada Al-Ustadz Kurniati Mubala dipersilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Alhamdulillah alamin. Malam hari ini Allah kembali memberikan kepada kita semua kesempatan untuk dan kelapangan dan kemantapannya untuk bisa berkumpul di kesempatan malam hari ini. Semoga kehadiran kita ini dicatat sebagai salah satu kehadiran di dalam majelis-majelis ilmiah, insya Allah. Baik, saya diamanahi untuk menyampaikan 2 topik ya. Yang pertama adalah tentang memilih pasangan yang ideal, betul ya? Betul Pak Panitia nih. Dan yang kedua adalah bagaimana ta'aruf yang sesuai sunnah. Insya Allah saya kalau dibilang berpengalaman, saya berpengalaman dan insya Allah sudah menikah gitu ya. Untuk menyampaikan topik yang pertama ini saya insya Allah mantap lah gitu. Saya pernah melakukan proses memilih itu kan, menentukan kriteria dan lain sebagainya. Cuman untuk yang kedua ini terus terang saya sebenarnya kurang kompeten untuk menyampaikan materi tentang bagaimana ta'aruf yang sunnah.
karena saya dulu sebelum nikah itu nggak pernah ta'aruf. Gitu ya. Jadi saya dulu nggak sempat ta'aruf gitu ya. Langsung sikat. Jadi ketemu pertama ya, topik utamanya pertanyaannya adalah siap nikah atau enggak, mau nikah dengan saya atau enggak. Pertemuan kedua menentukan tanggal ya itu lamaran terus nikah gitu. Jadi saya belum siap lah nyampaikan topik tentang ta'aruf ini karena saya tidak menjalani ta'aruf itu dari yang dalam proses yang cukup ideal itu tidak. Jadi yang saya sampaikan nanti mungkin teorinya saja gitu kan. Saya mau ta'aruf lagi juga susah gitu ya. yang ketawa ini maknanya apa ini? Ini dimaknai apa ini? Yang ketawa ini. Apapun maknanya itu ya. Jadi seperti itu. Baik, tapi begini. Yang jelas sebelum kita membahas tentang bagaimana menentukan kriteria dan bagaimana menentukan proses ta'aruf, kita harus paham dulu sebuah kerangka dasar dalam agama kita tentang menikah, begitu ya. Jadi yang namanya ketika seorang manusia berkumpul dengan manusia yang lain, begitu ya, dalam suatu tempat, dalam sebuah dalam suatu waktu, gitu ya, kemudian bersama dalam jangka waktu yang lama, pada dasarnya dia membentuk sebuah organisasi. Kalau ada orang berkumpul, gitu ya, bersama-sama menjalani sesuatu bersama-sama, pada dasarnya dia itu membentuk sebuah organisasi. Ikatan mereka itu yang disebut dengan institusi, itu istilah dalam ilmu sosial nanti seperti itu. Nah, institusi yang dalam kehidupan manusia itu macam-macam. Ada yang namanya negara, ada yang namanya institusi pendidikan dan lain sebagainya. Nah, demikian pula dengan yang namanya pernikahan ini. Ketika seorang laki-laki dan perempuan kemudian berjanji, diikat oleh sebuah ikatan dan kemudian menjalani kehidupan bersama-sama, menjalani aktivitas bersama-sama dan lain sebagainya, maka dia sebenarnya berada dalam sebuah institusi, dalam sebuah organisasi. Nah, berbeda dengan institusi-institusi yang lain, institusi yang namanya pernikahan itu bukanlah institusi yang dirancang oleh manusia. Begitu ya. Institusi pernikahan itu bukanlah institusi yang lahir dari akal pikiran manusia, bukan sesuatu yang lahir dari rancangan manusia, tapi institusi pernikahan itu adalah institusi yang dirancang dan didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang harus kita pahami. Jadi oleh karena ini merupakan rancangan Allah atau sebuah sunatullah, gitu ya, bahwa laki-laki